Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui update terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah Raya GBI Maple Park kembali onsite 3 April 2022 dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ibadah dimulai pukul 10.30 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Agus Irawan. Ajak keluarga dan seluruh kerabat Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah onsite di GBI Maple Park. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini,
melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara dikasih Tuhan. Haleluya, come on. Tuhan lebih lagi buat Allah kita. Come on. Ada di dalamku, bukan berlari. Yes Lord, bila roh Allah ada di dalamku. Mari angkat tanganmu, say bukan berlari, bukan berlari, bukan berlari seperti daun berlari. Bukan berlari, bukan berlari, bukan berlari seperti daun berlari. Bukan berlari, come on. Bukan berlari seperti daun berlari. Bukan berlari, bukan berlari, bukan berlari seperti daun berlari. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Namanya yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah
Jesus. Kami sungguh kagum sama Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Oh Jesus Lord. Kami angkat suara kami. Oh God, besarlah perbuatanmu dalam hidupku. Oh we thank you Jesus. Oh we thank you Lord God. Oh we thank you Lord. Hallelujah. Oh lama sempre Jesus. Sungguh kau Allah yang besar, kau Allah yang dahsyat. Shanana lama sende aralamo. Haleluya. Betapa besar perbuatanmu, betapa besar kasih-Mu dalam hidupku. Kami memuji-Mu Tuhan. Orang lama shanana lamo Jesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Yes, Jesus. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Amin Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin Jesus. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. We want more God in your presence. Kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Oh, take me deeper, Lord Jesus. Oh, take me deeper, Lord God. You are worthy, Lord Jesus. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Come on, say to God. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yes. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Come on, say. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar. Kami bersuka. Oh, thank you Jesus. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada pada.
you, Jesus. We thank you, Lord. We give you glory, Lord God. Hallelujah. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh dipertemukan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah, demikian pula melalui pujian penyembahan, dan bahkan saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu buat kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami. Bahkan kami diizinkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah segala pujian kami menyukakan hati Tuhan. Dan juga saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya. Dan urapi setiap kami yang menerimanya, mampukan kami mengerti. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, malam hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, malam hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar satu hal, yaitu tenang di tengah badai. Nah, mari kita belajar melalui bagian ini. Kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang tema tenang di tengah badai, disadari atau tidak kita sadari, kurang lebih 3 tahun ini kita diperhadapkan pada badai kehidupan yang begitu berat. Badai kehidupan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tidak sedikit hari-hari ini rumah tangga yang akhirnya memutuskan untuk bercerai, Bapak Ibu Saudara. Diawali dengan peristiwa COVID. Tapi ketika COVID terjadi, pandemi terjadi, Bapak Ibu Saudara, merembet ke masalah yang kedua. Ada banyak sekali orang yang di PHK, bisnis yang nggak bisa berjalan lancar. Ekonomi akhirnya terganggu. Ketika ekonomi keluarga terganggu, nggak bisa dipungkiri. Begitu banyak rumah tangga yang terganggu, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak rumah tangga yang hari-hari ini memutuskan akhirnya bercerai, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita belajar di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi beban pergumulan yang berat. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi beban-beban masalah yang bertubi-tubi. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi pribadi yang tetap tenang. Bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti semuanya berjalan lancar baru kita tenang. Tapi apapun badai permasalahan dalam kehidupan kita, mari kita jadi orang-orang yang tetap tenang, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 5 hal yang kita bisa belajar melalui bagian ini. Yang pertama, coba kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 di dalam bagian itu dikatakan,
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Nah, balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Kemudian ayat yang ke-9, coba kita lihat. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah rancangan Tuhan yang baik di balik kesulitan yang kita alami. Kalau kita melihat konteks bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 13 ayat yang ke-20, mereka sudah berjalan sampai ke Etam. Nah, Anda kalau melihat, Anda bisa lihat di dalam Dena itu, yang ada di slide itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah berjalan sampai ke Etam. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa suruh mereka balik kembali. Di depan Pihahirot itu, antara Migdol dan Baal Zefon. Mereka disuruh berkemah di situ. Tetapi ketika mereka berkemah di situ, di depan Pihahirot itu, Tuhan izinkan Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sadari atau tidak kita sadari dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan pada Pihahirot kita. Di mana kita menghadapi kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah. Bisa jadi malam hari ini ketika Anda ikut di dalam ibadah KTM ini, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi ada di antara kita yang sedang menghadapi Pihahirot kita. Kondisi yang sulit, kondisi yang berat, kondisi yang penuh pergumulan. Tapi mari kita belajar tetap tenang. Yakini, imani, ada sebuah rancangan Tuhan yang luar biasa di balik kesulitan kita, di balik setiap masalah kita. Jujur bicara, kalau 2-3 tahun ini tahun 2022, saya boleh dikatakan diproses sama Tuhan banyak. Saya mengalami beban pergumulan yang luar biasa banget. Tapi saya lihat pertolongan demi pertolongan Tuhan luar biasa. Caranya Tuhan menolong yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Bapak Ibu Saudara, mungkin malam hari ini kita sedang ada dalam tanda petik. Kita ada di Pihahirot kita. Kita ada dalam kondisi yang mengalami kesulitan. Tapi percayalah, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, apa yang kita bisa belajar melalui bagian ini? Di dalam ayat yang ke-10, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Nah, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini yang kedua. Waktu Anda dan saya mengalami badai masalah, kita perlu perhatikan fokus kita. Ketika ada di Pihahirot kita perlu memperhatikan fokus kita. Bangsa Israel ketika ada di depan Pihahirot, mereka sedang berkemah di sana. Tuhan yang suruh mereka ke sana. Tetapi ketika mereka ada di situ, ketika mereka menoleh, ternyata apa? Tuhan izinkan Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Bangsa Israel takut, bangsa Israel khawatir, bangsa Israel gentar. Karena apa? Karena mereka berfokus hanya kepada Fir'aun dan tentaranya. Nah, kita jalanin hidup juga sama. Hidup kita ini seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Hati pikiran kita ini isinya khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Karena apa? Kita fokus kepada masalah. Saya seringkali sampaikan kepada jemaat dimanapun saya berkhotbah. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita ini jadi orang yang kuat, jadi pemenang, atau kita jadi orang yang dipenuhi khawatir dan akhirnya kalah, sangat dipengaruhi oleh fokus kita. Saya nggak pernah bosan sampaikan tentang kisah Daud melawan Goliat. Bapak Ibu sekalian, Daud melawan Goliat, saya seringkali sampaikan, harusnya yang punya potensi menang bukanlah Daud. Harusnya yang punya potensi menang adalah Saul. Kenapa? Saul itu raja. Dan yang kedua, Saul itu punya tentara.
Alasan yang ketiga, Saul itu punya senjata. Tetapi mengapa Saul tidak menang menghadapi Goliat? Karena fokusnya Saul hanya kepada masalah. Fokusnya Saul hanya kepada Goliat. Fokus telinganya Saul hanya kepada perkataan-perkataan intimidasi yang diucapkan oleh Goliat. Beda dengan Daud. Daud ketika menghadapi Goliat, musuhnya sama. Ini Goliat, ini Daud. Lawan yang nggak sebanding, lawan yang nggak seimbang, Bapak Ibu Saudara. Goliat itu tingginya kurang lebih 2,9 meter. Kenapa saya bisa katakan tingginya Goliat itu 2,9 meter? Karena Alkitab mencatat tingginya Goliat 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau kali 6, 2,7 meter. Ditambah sejengkal. Sejengkal ini kurang lebih 20 cm. Tingginya Goliat itu 2,9 meter. Dia asli tentara. Pakai perlengkapan perang. Beda sama Daud. Daud cuman seorang anak remaja, anak ABG. Cuman seorang gembala kambing domba. Yang dibawa Daud bukanlah senjata perang, tapi yang dibawa Daud cuman ketapel. Tapi Anda lihat, ketika Daud menghadapi Goliat, memang betul ini Goliat ada di depan Daud. Tetapi fokusnya Daud bukan kepada Goliat. Oleh sebab itu waktu Goliat berkata kepada Daud, apa kamu kira aku anjing? Kamu ngadepin aku cuman bawa ketapel. Tapi apa yang dikatakan Daud? Daud berkata kepada Goliat, kamu ngadepin aku bawa lembing, bawa tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini mayatmu dan dagingmu aku akan kasih buat burung-burung di udara. Bapak Ibu Saudara, Daud telinganya tidak terfokus kepada perkataan-perkataan Goliat yang mengintimidasi. Daud tidak terfokus matanya kepada Goliat, lawan yang ada di depannya. Tapi pandangan Daud, dan bahkan Daud berani berkata, kamu ngadepin aku bawa lembing, bawa tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Jelas sekali, fokusnya Daud bukan kepada masalah. Tapi fokusnya Daud hanya kepada Allah yang mampu menyelesaikan setiap masalah. Nah, dalam hidup kita juga sama. Kita akan menjadi orang yang dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, kepanikan ketika kita hanya terfokus kepada masalah. Ketika telinga kita hanya terfokus kepada berita-berita yang ada di sekeliling kita, yang akhirnya membuat kita bukan semakin bangkit, tapi membuat kita semakin lemah, semakin khawatir. Ini yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang tenang ketika menghadapi badai dalam kehidupan ini. Maka yang kedua, kita perlu perhatikan fokus kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar melalui bagian ini? Yang ketiga, di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 dan 12 di situ dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini yang ketiga. Waktu Anda dan saya, kita ada di pihak Hirot kita. Kita ada di tempat di mana kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi badai dalam hidup ini. Maka yang ketiga, perhatikan respon kita. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup ini sebenarnya ada dua respon. Respon yang pertama yaitu kita mulai kecewa, kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan pasangan, menyalahkan anak, menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun di sekeliling kita. Kita protes sama Tuhan, kita kecewa, bahkan bisa jadi kita undur dari Tuhan. Ataukah yang kedua, kita memiliki respon yang positif. Tuhan, aku tahu masalah ini gak mudah. Aku tahu masalah ini berat. Tapi yang aku tahu lewat masalah ini, Tuhan ajarkan aku sesuatu. Lewat masalah ini pasti Tuhan punya rancangan yang baik. Bapak Ibu Saudara, respon mana yang kita miliki dari dua respon ini? Contoh yang paling baik adalah
kisahnya Ayub. Memang nggak mudah kondisi Ayub. Bapak Ibu Saudara, anak habis, harta habis, dan bahkan kesehatannya Ayub ambruk kayak gitu. Dia mesti tidur di bara begitu, digarukin lukanya dengan beling. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kondisinya sulit. Istri Ayub mengatakan, kamu masih setia sama Tuhan dengan keadaanmu yang kayak gitu. Udah kutukin Tuhan. Mati aja kamu. Kira-kira kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas, istrinya Ayub berkata seperti itu. Respon istrinya Ayub negatif. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub justru memiliki respon yang positif. Ayub berkata, kamu ngomong kayak perempuan gila. Masa kita cuma mau terima yang baik, sedangkan yang buruk kita nggak mau terima? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap memiliki respon yang positif. Ayub nggak bersungut-sungut, Ayub nggak marah, Ayub nggak kecewa sama Tuhan. Tapi Anda lihat, di akhir kitab Ayub, Ayub bisa berkata, dulu cuma dari kata orang. Tapi sekarang, nah ini dia, Ayub mengalami Tuhan lebih lagi. Lewat peristiwa yang begitu berat, lewat masalah yang begitu berat, ternyata Tuhan ajarkan Ayub sesuatu. Ayub dibawa oleh Tuhan, moving to the next level. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa jadi lewat badai masalah, lewat badai pergumulan, lewat kesulitan-kesulitan yang kita alami, Tuhan bawa kita moving to the next level. Saya sendiri juga ngalamin begitu beratnya goncangannya Bapak Ibu Saudara. Ketika tahun 2020 ngalamin COVID, dari Maret pandemi terjadi, Maret sampai September semua jadwal khotbah cancel. Sementara istri saya nggak kerja, sampai saya terpikir untuk sekolahnya anak-anak dikeluarkan. Karena apa? Kita nggak punya dana Bapak Ibu Saudara. Sempat kita diizinkan Tuhan 2019 dan 2020. Kita nggak bisa bayar kontrakan rumah karena dananya kurang. Tapi dengan caranya Tuhan yang ajaib, mukjizat Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Luar biasa banget dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu saya bersyukur sekali, saya sama istri saya ketika ngalamin goncangan seperti itu. Kita berdua puji Tuhan banget. Kita berdua nggak berantem sama sekali. Justru kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan. Ada satu titik di mana saya ngerasa, aduh, sebagai suami, saya rasanya mengecewakan keluarga. Sampai beli nasi goreng aja, kita nggak ada dana Bapak Ibu Saudara. Bukan nasi goreng di restoran Chinese food, bukan. Tapi cuman di abang-abang langganan kita yang biasanya kita suka beli langsung 6 bungkus lah. Karena saya dan istri sama anak-anak berlima, plus mbak di rumah. Tapi hari itu ketika anak saya ingin nasi goreng, kita nggak ada dana, saya cuma bisa bilang, udahlah makan di rumah aja lah. Kalau bisa kita nggak usah banyak ngeluarin duit lah. Tapi ternyata sampai detik ini Tuhan pelihara. Tahun lalu ketika saya ngalamin kecelakaan, yang akhirnya kondisi kaki saya patah Bapak Ibu Saudara gara-gara ngindarin orang nyebrang. Hari itu saya ingat betul ketika saya ngalamin kecelakaan. Saya dan istri kita cuma punya uang 500.000. Ketika saya tergeletak di pinggir jalan, saya cuma doa, Tuhan kalau sampai ini operasi, ini butuh dana dari mana Tuhan, duitnya Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa di tengah doa saya itu saya cuma berkata, Tuhan aku nggak mau marah, aku nggak mau kecewa, aku nggak mau bersungut-sungut. Pasti ada rancangan Tuhan yang baik. Tuhan ingatkan 2 ayat pada saya. Yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, nggak melebihi kekuatan manusia. Dan ayat yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. 2 ayat itu yang menenangkan saya, yang menguatkan saya. Yang saya akhirnya yakin di dalam hati pikiran saya, Tuhan pasti Tuhan punya maksud yang baik. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, memang saya perlu dioperasi, pasang pen dan lain sebagainya. Tapi dengan caranya Tuhan yang ajaib. Semua biaya itu Tuhan cover, mukjizat Tuhan luar biasa. Yang saya sama istri saya sampai speechless, benar-benar speechless. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kembali lagi di dalam kehidupan kita. Waktu kita ngalamin masalah, waktu kita ngalamin kesulitan, waktu kita diterpa oleh badai, bagaimana respon kita? Bersyukur kepada Tuhan ketika semua keadaan kita baik, itu mudah. Tetapi tetap mengucap syukur dan berkata Tuhan itu baik ketika kondisi kita
tidak baik, itu nggak mudah. Tapi mari kembali lagi, respon kita Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang keempat, mari kita lihat. Melalui bagian ini, di dalam ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Nah, ini menarik. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang keempat. Mengapa kita harus tetap tenang ketika kita menghadapi badai kehidupan kita? Apapun masalah yang kita hadapi, mengapa kita harus tetap tenang? Yang keempat, sadari karena ada penyertaan Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk memimpin, menuntun, menguatkan, mengajar kita, memberi hikmat kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu, Bapak Ibu Saudara. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang sering kali saya sampaikan pada jemaat. Kita mungkin kalau punya anak usia 3 atau 4 tahun begitulah. Anak-anak ini kalau kita ajak jalan ke mall, kalau jalan sama papa mamanya, seringkali lari-larian di mall. Ketika dikejar sama orang tuanya, wah mereka lari. Akhirnya mereka kejar-kejaran begitu. Mereka senang sekali lari-larian di mall. Pernah satu kali waktu itu ketika anak saya masih seusia itu. Dan akhirnya saya sama istri, saya sembunyi di salah satu toko. Saya masuk ke salah satu toko sambil saya intip anak saya. Rupanya apa, ketika dia menengok ke belakang, papa mamanya nggak ada. Raut mukanya mulai berubah. Dia mulai penuh ketakutan. Dan dia mulai mau nangis. Ketika dia mau nangis, akhirnya saya sama istri keluar. Dan raut mukanya dia berubah lagi. Happy lagi, dan dia berkata, ih papa ngumpet. Tapi lewat peristiwa kecil itu, Tuhan bicara di hati dan pikiran saya. Bukannya seringkali dalam hidupmu juga begitu. Kita seringkali jalanin hidup ini, kita dipenuhi ketakutan, kekhawatiran. Karena kita nggak sadar bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Ini yang keempat, supaya kita tetap tenang, sadari bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan yang kelima, yang terakhir, di dalam ayat 30 dan 31, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ini yang kelima. Mengapa dalam perjalanan hidup Anda dan saya, ketika kita mengalami badai, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan dalam hidup, mengapa kita harus tetap tenang, Bapak Ibu Saudara? Hal yang kelima, karena selalu ada pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan sebuah masalah terjadi, saya yakin dan percaya Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Bangsa Israel ketika mereka melihat Fir'aun dan tentara Mesir mengejar mereka, mereka dipenuhi ketakutan. Mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka marah, mereka protes sama Musa. Tapi akhirnya ketika Tuhan nyatakan kuasanya, mereka ditolong oleh Tuhan. Orang Mesir akhirnya mati di pantai laut itu. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel melihat tangan Tuhan yang dahsyat menolong mereka. Begitu pula dalam hidup Anda dan saya. Ketika kita diizinkan sama Tuhan menghadapi pergumulan demi pergumulan, yakini, imani, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. 3 tahun ini boleh dikatakan, saya melihat tangan kuasa Tuhan yang luar biasa. Khususnya ketika pandemi mulai terjadi, Bapak Ibu sekalian. Semua schedule khotbah cancel. Kita bingung sampai kelabakan, sampai rasanya, waduh ini gimana. Tapi ternyata Pak, kalau Elia dikirim oleh Tuhan melalui burung gagak. Di tengah kondisi pandemi terjadi, mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga juga. Yang tiba-tiba adalah taksi berhenti di depan kirim sembako. Tiba-tiba adalah yang kirimin entah mie goreng, nasi goreng. Yang tiba-tiba kirimin beras. Bapak Ibu Saudara, mukjizat Tuhan selalu ada, pertolongan Tuhan selalu ada.
Oleh sebab itu mari arahkan pandangan kita. Bukan kepada masalah, tapi mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema. Sehingga apapun badai pergumulan yang kita hadapi, kita boleh tetap tenang, kita boleh tetap kuat. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas, cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat GBI Mapel Park. Tuhan, mari Engkau tolong setiap mereka, apapun badai pergumulan yang mereka hadapi. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman mereka. Sehingga pada akhirnya mereka pun boleh melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini termeterai dalam hati pikiran setiap umat-Mu, dan kami dimampukan untuk mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita dan kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa dengan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.